솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿 속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani dengan NIM 43020190073. Saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai ringkasan materi mata kuliah manajemen pelatihan dakwah. Pertama, pengertian dari manajemen pelatihan dakwah. Pengertian dari manajemen pelatihan dakwah adalah proses penggunaan semua sumber daya organisasi dalam suatu pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengenai dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah. Dasar-dasar manajemen pelatihan dakwah terdapat pada suatu perencanaan dakwah melalui perencanaannya dan evaluasi perencanaannya. Hal ini merupakan cara yang praktis dan efisien. Dalam berdakwah kita harus menyesuaikan tren masa kini, namun juga tidak boleh tenggelam dengan arus modernisasi yang dengan media-media tersebut, karena media hanya untuk sebagai sarana dakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang penjelasan pengertian perencanaan pelatihan dakwah. Perencanaan merupakan suatu proses yang saling berkesinambungan di dalam membentuk dan memperhitungkan apa yang akan dijadikan dalam pencapaian sasaran atau objektivitas tertentu, bila mana oleh siapa dan bagaimana tata caranya. Lalu supaya program kerja yang telah ditetapkan dan dibuat itu dapat diterima, maka semua pengurus serta pengurus di sini adalah sebagai pucuk pimpinan yang menetapkan perencanaan yang bersifat strategis, meliputi rencana menyeluruh bagi organisasinya. B. Kegiatan perencanaan pelatihan dakwah. Perencanaan dapat juga disebut sebagai planning, yang artinya yaitu fungsi dasar manajemen. Perencanaan ini dapat ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Perencanaan merupakan starting point dari aktivitas manajerial, karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas, manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Kegiatan perencanaan pelatihan dakwah mencakup A. Studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah, B. Merumuskan tujuan pelatihan dakwah, C. Merumuskan sasaran pelatihan dakwah, D. Penentuan materi pelatihan dakwah, E. Penyeleksi peserta, F. Menentukan waktu pelatihan dakwah, dan G yang terakhir merancang proposal pelatihan dakwah. Dan yang terakhir yaitu tujuan perencanaan dakwah. Yang pertama ada tujuan primer atau tujuan akhir. Tujuan primer merupakan suatu kegiatan bersama untuk mengkualitasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan juga amal soleh dalam kehidupan sehari-hari.
baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat. Yang kedua, tujuan sekunder atau perantara. Maksudnya bersama dalam menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan membina perilaku secara lisan dan perbuatan menurut nilai-nilai ajaran Islam untuk dihayati dan juga diamalkan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ramadhani dengan NIM 4302019-0073. Pengorganisasian dalam manajemen merupakan suatu hal dalam proses mengatur tugas dan tanggung jawab di setiap individu dan semua sumber daya yang dimiliki. Nah, lalu itu tadi menjadi satu kesatuan agar tercapainya tujuan atau goals yang sudah menjadi rencana. Dalam pengorganisasian pastinya membutuhkan kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan lain-lain. Maka sebelum itu harus ada pembentukan panitia atau struktur organisasi. Hubungannya dengan pelatihan dakwah yaitu dengan penataan berbagai kebutuhan pelatihan dakwah dengan berbagai unsur dari persiapan serta bahan-bahan apa sajakah yang akan dibagikan nantinya. Nah, adanya pelatihan dakwah di sini guna untuk membina dan mendidik dengan tauhid yang mantap karena mereka itu sejatinya akan dijadikan agen-agen penyebar tauhid di seluruh dunia. Mereka juga dibina dalam suatu pelatihan supaya memiliki kualitas ibadah yang dan akhlak yang baik dan terampil melakukan pengaturan atau pengorganisasian. Kemudian pendekatan dakwah dilanjutkan dengan membentuk suatu distinktif antara penggerakan dakwah dan berlandasan Islam dan penggerakan lain yang berlandasan sistem jahiliyah. Pembedaan ini terbilang amat urgent demi mencegah terjadinya percampur adukan antara kedua sistem yang tidak dapat dikompromikan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pemisahan itu dimaksudkan guna untuk mencegah terjadinya peleburan pemahaman yang merupakan akses kepada distorsi atas ajaran dakwah yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ramadhani dengan NIM 4302019-0073. Pelaksanaan pelatihan dakwah. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah. Pembagian bahan-bahan dan penempatan penginapan peserta. Jika kegiatan pelatihan dakwah perlu menginap, maka rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan diawali dengan pembukaan, proses, dan penutupan. Lalu yang kedua, macam-macam metode pelatihan. Ini untuk orang dewasa diantaranya yaitu 1. Metode-metode pemasaran, lalu curah pendapat atau brainstorming, metode diskusi panel, penguasaan kerja kelompok, simulasi, bermain peran, demonstrasi, forum, jenis kawan ikan atau fishball, jenis pro kontra atau debat, jenis rembuk sejati, momentum, urun pendapat atau brainstorming method, lalu foto novelas, push group, pemeran, dan pengalaman berstruktur. Yang ketiga, membangun pelatihan dakwah yang efektif.
Pelaksanaan pelatihan dakwah dapat dikaitkan dengan efektif. Maksudnya dikatakan dengan efektif apabila pelaksanaan pelatihan tersebut selaras dengan kebutuhan peserta pelatihan. Lalu peserta pelatihan merasakan bahwa dengan mengikuti pelatihan kebutuhan yang dirasakan terpenuhi. Terus peserta tidak merasakan adanya tekanan dalam pelatihan. Peserta dapat menarik kesimpulan sendiri dan mengolah sendiri isi pelatihan. Yang terakhir yaitu praktis dalam penerapannya. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나 오늘부터 너랑